Setelah di episode sebelumnya, kita mengetahui langsung bagaimana embung dan rumah pembibitan sangat membantu produktivitas para petani cabai di Desa Kebonrejo, Kabupaten Kediri. Saat ini, di episode kali ini, kita akan melihat nih bagaimana pemasaran dan juga pendistribusian produk cabai segar maupun setelah menjadi olahan, yakni sambal. Nah, seperti apa keseruannya? Tetap bersama saya Cindy di Belaku-Belaku Jawa Timur, Jelajah UMKM dan Pondok Pesantren 2025. Hari ini saya diajak kelompok wanita tani Aneka Makmur berdikari untuk mengetahui alur perjalanan cabai setelah dipetik. Selain dijual langsung kepada pedagang di pasar induk, ternyata para wanita tangguh ini menyulap cabai hasil panennya menjadi saus dan sambal kemasan. Nah, ini yang sudah siap petik ya, Bu? Siap panen. Ini diikat gini. Sebenarnya tinggal ditarik aja ya? Iya. Berarti memang disendal bahasa Jawanya. Disendal. Berarti memang nggak ada alat yang buat kayak motongnya gitu, nggak perlu ya, Bu? Kalau ada yang keriting pakai gunting. Yang keriting itu apa maksudnya? Jenisnya? Iya, jenis keriting. Oh. Gunting. Nah, Bu, biasanya itu kalau misalkan kita metik kayak gini tuh panas toh, Bu? Apa nengaran? Wedangen. Itu caranya gimana supaya nggak pakai sarung kah atau gimana gitu? Kalau biasanya pakai sarung. Oh, pakai sarung tangan ya supaya nggak wedangen ya. Tapi sudah terbiasa ya, Bu, iya. Akhirnya. Ini yang dimakan lalat buah. Jadi ini nggak bisa ya kalau di persortiran nanti nggak masuk iya. ini. Apa gini nih namanya? Kampluan. Kampluan. Iya. Tadi yang dibilang tadi apa yang lupa bawa tadi? Rinjing. Rinjing itu seperti apa? Dari bambu itu loh. Dari bambu. Oh, bedanya itu aja tapi ya sama aja lah ya kegunaannya, Bu. Bu, ini ada yang versi gembuk gini nih kenapa? Ini sudah terlambat ya. Oh, dia lebih matang duluan berarti Iya. dibandingkan yang lainnya ya. Ternyata tidak mudah untuk memilih cabai yang telah siap dipetik. Cabai dipetik saat warnanya merah merata, kulitnya mengilap, dan batang buah mulai mengendur. Bagi saya yang baru pertama kali, memetik cabai itu soal presisi dan perasaan. Menurut pengakuan Ibu Darti, dalam bulan Juni ini belum masuk musim tanam cabai. Dan justru para petani sedang mempersiapkan benih cabai dan menanam berbagai jenis tanaman sayur seperti jagung manis, daun bawang, terong, tomat, dan kacang panjang. Saat ini satu petani bisa panen sekitar 8 hingga 10 kg per hari. Sedangkan di musim panen seperti bulan Desember dan Januari mampu menghasilkan lebih dari 20 hingga 30 kg sekali panen. Setelah dipanen, cabai-cabai ini kemudian disortir atau dipilah. Hasil panen enggak langsung dijual, harus disortir terlebih dahulu. Nah, disinilah bedanya petani yang berorientasi pasar. Para petani di sini tidak hanya menanam, tapi juga menjaga kualitas. Selanjutnya, cabai-cabai yang berhasil dipanen dan telah disortir oleh para petani dikumpulkan oleh Gapoktan Aneka Makmur berdikari dan selanjutnya langsung dijual kepada para pedagang di pasar induk. Menurut pengakuan pengelola pasar induk Pare Kediri, Desa Kebonrejo menjadi salah satu pemasok terbesar cabai selain dari Kabupaten Malang. Sentra cabai yang paling banyak Kebonrejo sama Puncu wilayah Kediri itu. Terus ya, untuk saat ini itu. Ya rawit merah, Mas. Rawit merah, cabai merah besar juga ada sebagian. Kebonrejo salah satu penyuplai cabai rawit merah yang terbesar di wilayah Kabupaten Kediri itu. Seperti varietas Ori sama Asporo itu yang ada di wilayah Kabupaten Kediri termasuk Kebonrejo itu.
setelah tadi kita lihat proses pemasaran cabai segar di Pasar Induk Pare, sekarang waktunya kita masak-masak nih untuk membuat olahan cabai segar berupa sambal dan saus sambal bersama ibu-ibu KWT. Nah, seperti apa keseruannya? Yuk ikuti kami. Setelah tadi kita dari kebun cabai nih, masih di desa Kebon Rejo di Kabupaten Kediri. Sekarang saya Cindy sudah bersama ibu-ibu dari KWT Lestari Kelut. Bener ya Bu ya? Iya. Ini sekarang sedang proses untuk penyortiran cabai dan juga sekaligus nanti persiapan untuk pembuatan olahan cabai segar yang ada di sini, yakni sambal. Nah, sekarang kita mau sortir dulu ya untuk bikinnya ya Bu ya. Ini nanti saya tolong diajarin ini Bu ya. Iya. Seperti ini kan busuk. Ini juga. Aduh, Tuhan. Ini juga. Ini busuk. Ininya berapa sih Bu persentasenya antara cabai kecil sama cabai besar itu? 1:1. Oh, sama-sama berarti ya? Ya, 1:1 nanti. Tapi kalau misalkan yang dipakai yang masih kayak semi hijau gini nggak apa-apa ya? Sebenarnya kita kalau bikin ya nyarinya yang Merah. mateng merah, ya merah. Aduh, iya pedes, memang betul beneran pedes ini. Ini bukan gimmick ya teman-teman. Ini rasanya pedes di mata dan di hidung. Setelah cabai dipetik dan disortir, langsung dibawa ke dapur. Tidak menunggu lama, karena semakin segar, semakin kuat juga cita rasanya. Dan Tribuners, sekarang saya sudah berada di dapur produksi olahan cabai segar di Desa Kebon Rejo, Kabupaten Kediri, yang akan diolah oleh ibu-ibu KWT nih. Dan akan seperti apa sih olahannya itu? Sambal dan saus pedasnya itu akan seperti apa? Kita bareng-bareng ke sana yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum diolah, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit, serta cabai merah besar, jangan lupa dicuci terlebih dahulu hingga bersih. Lalu dipanaskan dengan air mendidih selama 15 menit. Bu, saya boleh ikut coba nggak untuk produksi sambal dan saus cabainya nih? Boleh Mbak. Boleh ikut ya? Oke. Maaf, pakai sarung tangan dulu ya. Boleh? Boleh, ada yang bisa dipinjam? Ada. Bu, ini tadi sudah di blender. Sudah. Ini tadi semua cabai yang kita olah tadi ya, yang kita sortir tadi. Ini sudah di blender semua. Sekarang prosesnya disaring. Oh ya, ini saya coba boleh ya? Boleh. Oh ya, maaf. Oke. Aduh Tuhan. Untuk membuat saus, bahan-bahan tadi dihaluskan menggunakan alat. Kemudian disaring untuk mendapatkan saripatinya. Oh, ini nanti nggak dipakai ya ampasnya? Oh, oke. Sudah ya, Bu? Sudah. Jangan lupa tambahkan garam dan gula secukupnya sambil terus diaduk agar tidak gosong hingga mengental. Setelah mengental dan didinginkan, saus yang telah jadi langsung dimasukkan ke dalam botol sesuai takarannya. Selanjutnya, ditutup dan diberi segel agar tetap terjaga higienisnya. Kita dituntut untuk melaksanakan hilirisasi atau pemanfaatan produk. Ini kita lakukan pada saat harga cabai turun. Nah, itulah menjadi dasar awal pemikiran kita untuk membuat olahan cabai. Alhamdulillah kita pada tahun 2023 bulan Oktober kita mendapat kesempatan pelatihan yang diberikan oleh BI Kediri. Kita didatangkan dari pelatihan itu yang sudah profesional. Kita diberikan alat,
selain kita diberikan alat, juga teknik pembuatannya kita diajarkan sampai bisa sampai packing, juga sampai pembuatan label itu. Nah, itulah yang membuat kami merasa sangat bersyukur karena apa yang menjadi impian kita ternyata didengar, disambut juga oleh BI seperti itu. Jadi itulah yang awal menjadi tonggak kita memulai usaha itu. Produk kita yang rutin kita produksi seperti ini saus cabai. Terus kalau yang terlihat di belakang ini sambal bawang. Nah, untuk saus cabai itu ada satu varian, saus cabai premium. Kita menggunakan bahan yang premium juga, pilihan dan juga berstandar. Kalau untuk sambal bawang kita ada varian topping cumi, terus varian teri, varian pete, dan juga yang bagi yang tidak suka varian tambahan ada yang ori. Jadi rasanya hanya sambal bawang original gitu. Tak beda jauh dengan pembuatan saus. Dalam pembuatan sambal, bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah besar dihaluskan dengan menggunakan blender. Selanjutnya, bahan-bahan yang telah dihaluskan digoreng menggunakan minyak. Jangan lupa tambahkan bumbu dasar pembuatan sambal, garam, gula, dan penyedap rasa. Meski tanpa menggunakan bahan pengawet, namun saus dan sambal ini mampu bertahan hingga 6 bulan lamanya di suhu ruangan. Di awal, langkah mereka sederhana. Agar nilai cabai tetap pedas, botol sambal dititipkan ke warung tetangga, serta dibawa ke pasar kecamatan tiap hari pasaran. Tidak banyak, tapi cukup untuk mengenalkan rasa. Berbekal pelatihan program UMKM subsisten yang digelar oleh Bank Indonesia, ibu-ibu tangguh ini membuktikan bahwa dapur desa bisa menembus pasar digital. Dengan memanfaatkan media jual online, produk olahan mereka hadir di layar ponsel para pelanggan. Yuk guys, tap layar terus. Kita dapat pelatihan dari Bank Indonesia sih Kak, baik itu cara marketingnya, cara pengolahan, desain produk, dan juga untuk pencatatan penjualan semuanya kita dapat pelatihan dari Bank Indonesia. Berkat pelatihan dari Bank Indonesia ini, alhamdulillah kita bisa memperluas penjualan kita Kak, yang biasanya hanya dari mulut ke mulut dan dititip-titipkan ke toko sekitar. Sekarang kita jadi bisa jualan lebih luas, menjangkau seluruh Indonesia. Dan biasanya kita hanya menjual beberapa produk saja dalam 1 minggu. Sekarang kita sehari sudah menjual banyak produk. Dari tangan petani perempuan lahirlah rasa, dan dari keberanian mencoba terbentang jalan baru. Mereka bukan sekedar pelaku produksi, mereka kini pemilik merek, pengelola pelanggan, dan penjaga cita rasa lokal. Mereka membuktikan dari Desa Kebonrejo, pemasaran tidak punya batas. Selama ada semangat, sambal pun bisa bersaing di dunia luas. Ini sejalan dengan pengendalian stabilitas harga atau upaya pengendalian inflasi. Ini hilirisasi ini menjadi salah satu solusi yang penting ketika pasokan cabainya berlimpah. Karena biasanya kalau pasokannya berlimpah harganya turun. Ini pada akhirnya selain menjaga stabilitas harga, juga nih produk hilirisasi ini akan memperkuat korporatisasi yang kita canangkan itu. Jadi kalau korporatisasi sudah kuat, ini nanti pemasarannya bisa dibantu dengan kelompok taninya. Terus nanti selain itu juga mungkin pada saat mencari bahan bakunya. Jadi semuanya itu dengan korporatisasi petani, hilirisasi ini akan semakin meningkatkan nilai tambah dari hasil pertanian. Rantai pasoknya semakin lengkap gitu kan. Nah, ujung-ujungnya pasti harapannya meningkatkan pendapatan bagi keluarga petani. Dan Tribuners, setelah tadi kita bikin sambelnya dan juga mengemasnya, ini sekarang tiba di
saat yang paling penting nih untuk umat manusia, makan. Sekarang kita makan ya Bu ya. Loh, Siap. kok sudah duluan? Terakhir ya, enggak apa-apa ya. Ini sudah ada gorengannya. Aku boleh memilih tempe lah ya. Ini tadi sambal yang diproduksi ya Bu. Ini sausnya. Ini dari aneka sambal Keborojo Makmur. Dan ini sausnya seperti ini. Selain pedas itu utama, asam, gurih juga. Nah gurihnya ini berarti dari bawang tadi ya Bu? Iya. Bawang, kemudian manisnya juga ada dari gulanya. Balance ya. Balance Bu. Ini Tribuners, ini saya mau lanjut makan-makan lagi ya Bu. Kita habisin ini gorengan dan juga sambal yang ada. Sekaligus sesi makan-makan ini menutup perjumpaan kita di Jalan-Jalan Jawa Timur, Jelajah UMKM dan Pondok Pesantren 2025. Terima kasih sudah menonton dan sekarang kita mau lanjut dulu. Kita lanjut makan ya Bu ya. Serbu. Serbu.